sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, dan umur yang panjang. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup bagi kita semua, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Apabila kita berpegang teguh kepada keduanya, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Perkenalkan, nama saya Aulia Resti Tanjung dengan NIM 2420117 Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tema landasan kultural pendidikan dengan mata kuliah landasan pendidikan yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Royhan Daulay, MA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian landasan kultural pendidikan. Landasan kultural pendidikan adalah dasar penyelenggaraan pendidikan yang berpedoman pada kebudayaan yang hidup di dalam masyarakat. Kebudayaan tersebut meliputi nilai, norma, adat istiadat, bahasa, tradisi, kepercayaan, dan kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan tidak hanya bertugas memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai budaya agar peserta didik memiliki karakter yang baik. Dengan adanya landasan kultural, pendidikan menjadi lebih sesuai dengan kehidupan masyarakat, sehingga peserta didik mampu menghargai budaya seni. Hubungan pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. Pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk mewariskan kebudayaan kepada generasi muda melalui proses belajar mengajar. Sebaliknya, kebudayaan menjadi dasar dalam menentukan tujuan pendidikan, isi kurikulum, metode pembelajaran, hingga pembentukan karakter peserta didik. Tanpa pendidikan, kebudayaan akan sulit dilestarikan. Sebaliknya, tanpa budaya, pendidikan akan kehilangan arah karena tidak memiliki nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam membentuk peran pendidikan dalam melestarikan budaya. Salah satu fungsi utama pendidikan adalah menjaga dan melestarikan budaya bangsa. Sekolah menjadi tempat peserta didik mempelajari bahasa daerah, kesenian, tradisional, adat istiadat, nilai gotong royong, sopan santun, serta berbagai tradisi yang dimiliki di dalam masyarakat. Melalui pendidikan, budaya tidak hanya dipelajari sebagai pengetahuan, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, generasi muda tetap peran keluarga dalam pendidikan berbasis budaya. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama bagi seorang anak. Sejak kecil, anak belajar berbicara, bersikap, menghormati orang lain, serta mengenal adat dan kebiasaan yang berlaku di lingkungan keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan contoh perilaku yang baik karena anak cenderung meniru apa yang dilakukan
antara keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menghasilkan pendidikan yang lebih efektif. Pengaruh budaya terhadap karakteristik peserta didik. Budaya memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakteristik seseorang. Nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, toleransi, kerjasama, serta rasa hormat kepada orang lain diperoleh melalui lingkungan budaya tempat seseorang tumbuh. Semakin baik budaya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka semakin baik pula karakteristik peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam setiap proses pembelajaran. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan berbasis budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar untuk melestarikan budaya melalui pendidikan. Guru dapat memanfaatkan video pembelajaran, museum virtual, cerita rakyat digital, permainan edukatif, dan media interaktif lainnya untuk mengenalkan budaya kepada peserta didik. Dengan cara ini, pembelajaran menjadi lebih menarik dan mudah dipahami oleh setiap peserta didik. Namun, penggunaan teknologi harus tetap disertai dengan penanaman nilai-nilai kebudayaan agar peserta didik tidak kehilangan tantangan pendidikan berbasis budaya. Pendidikan berbasis budaya menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah pengaruh globalisasi yang menyebabkan budaya asing lebih mudah masuk ke Indonesia. Selain itu, masih banyak pendidikan yang belum memanfaatkan budaya lokal sebagai sumber belajar. Perbedaan akses teknologi antara daerah perkotaan dan pedesaan juga menjadi kendala dalam penerapan pendidikan berbasis budaya. Tantangan tersebut perlu diatasi agar budaya lokal tetap lestari. Unsur-unsur kebudayaan dalam pendidikan menurut Wenjaraningrat terdapat 7 unsur kebudayaan, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi, sosial, teknologi, sistem ekonomi, religi, dan kesenian. Ketujuh unsur tersebut memiliki hubungan erat dengan dunia pendidikan. Sekolah dapat mengajarkan bahasa daerah, mengenalkan seni tradisional, membangun sikap religius, serta mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan menjadi lebih dekat dengan kehidupan peserta didik. Pengaruh budaya terhadap praktik dan tujuan pendidikan. Budaya mempengaruhi cara guru belajar, cara siswa belajar, aturan sekolah, serta hubungan antara guru dan peserta didik. Selain itu, tujuan pendidikan di Indonesia juga didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mencerminkan budaya bangsa. Pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan peserta didik, tetapi juga membentuk manusia yang berakhlakul karimah, bertanggung jawab, menghargai keberagaman, dan mampu hidup. Solusi dalam mengembangkan pendidikan berbasis budaya. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan pendidikan berbasis budaya, yaitu mengintegrasikan budaya lokal ke dalam kurikulum, meningkatkan kompetensi guru, memanfaatkan teknologi sebagai media pelestarian budaya, mengadakan kegiatan seni dan budaya di sekolah, serta memperkuat kerjasama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan langkah tersebut, pendidikan akan mampu menghasilkan generasi yang berprestasi tanpa melupakan itu. Jadi, materi tersebut
struktural pendidikan menempatkan budaya sebagai dasar penting dalam penyelenggaraan pendidikan, karena pendidikan dan kebudayaan memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk mewariskan nilai, norma, tradisi, pengetahuan, serta identitas budaya kepada generasi muda agar budaya tetap dilestarikan di tengah perkembangan zaman. Keberhasilan pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh sekolah, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat yang berperan dalam membentuk karakter, moral, kecerdasan, emosional, serta lingkungan belajar yang positif. Dukungan keluarga melalui perhatian, motivasi, dan bimbingan dapat meningkatkan semangat belajar peserta didik. Sedangkan masyarakat memberikan ruang untuk mengembangkan keterampilan sosial, nilai gotong royong, tanggung jawab, dan kepedulian sosial melalui berbagai kegiatan sosial. Selain itu, pendidikan berbasis budaya membantu peserta didik memahami jati diri bangsa sekaligus memperkuat persatuan dalam keberagaman. Sehingga nilai-nilai luhur seperti toleransi, saling menghormati, dan kerjasama. Materi ini juga menjelaskan bahwa perkembangan teknologi memberikan peluang besar untuk mendukung pendidikan berbasis budaya melalui digitalisasi materi kebudayaan seperti tarian tradisional, musik daerah, cerita rakyat, dan berbagai warisan budaya lainnya, sehingga lebih mudah diakses oleh peserta didik. Namun, pemanfaatan teknologi harus tetap seimbang dengan pelestarian budaya lokal agar tidak terjerumus oleh pengaruh globalisasi dan budaya asing. Tantangan lain yang dihadapi adalah kesenjangan akses teknologi, keterbatasan sumber daya, serta masih rendahnya kesadaran sebagian pendidik dan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan berbasis budaya. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan belajar yang mampu mengintegrasikan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai budaya lokal. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi akademik dan juga berkarakter, berkepribadian luhur, memiliki rasa bangga terhadap budaya bangsa, serta mampu menjaga persatuan dan identitas nasional di tengah perubahan zaman. Demikianlah pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat bagi kita